Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru pamong yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tutut Ermawati selaku guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Tirtoyudo 1 Atap. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Negeri Malang dengan nomor UKG 200150303599. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Tirtoyudo 1 Atap, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, pada kelas 9 dengan melaksanakan layanan bimbingan kelompok menggunakan pendekatan sinema edukasi. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Pak. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah, anak-anak sudah sarapan semua hari ini? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah sarapan, kita akan berlanjut kepada kegiatan selanjutnya. Terlebih dahulu, apakah kalian dalam satu kelompok ini sudah saling kenal? Sudah. Oh, ada yang belum, ada yang sudah kenal. Nah, cara perkenalannya, Bu Guru ingin menyontohkan kalian menyebutkan nama lengkap kalian, kemudian nama panggilan, dan yang terakhir menyebutkan hobi kalian kira-kira apa. Hobi itu adalah sesuatu hal yang kalian sukai dan kalian minati. Contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Tutut Ermawati, biasa dipanggil Bu Tutut. Hobi saya membaca. Terus yang terakhir jangan lupa dikasih hai gitu ya. Bisa? Oke, kita mulai perkenalannya dulu dari samping kanan atau dari samping kiri? Oke, dari samping kiri. Silakan, mulai Mbak. Perkenalkan, nama saya Ibu Lestari, biasa dipanggil Novi. Saya membaca. Oke, hai Novi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, biasa dipanggil Putut. Hobi saya adalah masak. Hai Put. Perkenalkan, nama saya Sinta, saya biasa dipanggil Sinta. Saya membaca. Hai Sinta. Perkenalkan, nama saya Suyati, biasa dipanggil Messi. Hobi saya adalah menulis. Hai Messi. Perkenalkan, nama saya Indasti, biasa dipanggil Dira. Hobi saya adalah Hai Dina. Perkenalkan, nama saya Dimania Dutra Madani, biasa dipanggil Andi. Hobi saya adalah Hai Adi. Oke, sudah kenalan semua ya? Sudah. Anak-anak sudah tahu tujuan kita berkumpul di ruangan ini? Nah, kalau belum tahu, kita sekarang akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok yang pertama itu adalah melatih kalian untuk bisa berkomunikasi. Yang kedua, melatih kalian untuk bisa bersosialisasi. Nah, di sini Bu Guru tugasnya adalah sebagai pemimpin kelompok dan kalian tugasnya adalah sebagai anggota kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Apakah kalian pada datang ke ruangan ini sukarela atau ada paksaan? Sukarela. Berarti itu termasuk syarat atau asas dari bimbingan kelompok. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah setiap kali kita mau mengungkapkan ide-ide atau pendapat, kita harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan.
Aku minta maaf ya. Selama ini sudah keras kita. Aku minta maaf ya. Mari sekarang dulu. Selamat datang kepada Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ya, bagaimana kabarnya? Jadi seperti biasanya ketika semua sedang ada di muncul, ini merupakan hal yang biasa dan ada setiap orang yang merasakan itu.
dari video yang kita saksikan tadi bersama-sama, itu kita bisa mengambil hikmahnya, ya, bahwa kita tidak boleh sama sekali melakukan yang namanya tindakan bullying atau perundungan. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan bahwa bullying itu ada 4 macam. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh dari bullying secara verbal? Kira-kira apa contohnya bullying secara verbal? Ya, apa sih? Seperti apa? Menyindir temannya. Oh ya, di depan atau di belakang? Di belakangnya. Oh, perasaan itu ya. Ya, perasaan temannya, kadang-kadang temannya lewat dirasani. Nah, ya. Ada lagi contoh bullying secara verbal dengan cara apa? Ya, Mbak Nomi? Menghina secara fisik. Oh, anak ini kok pendek, anak ini kok. Nah, seperti A, B, C, dan E. Nah, itu tidak boleh sama sekali ya. Apalagi contohnya kira-kira bullying secara verbal. Ya, Mbak Put? Memanggil nama teman dengan sebutan yang tidak pantas. Contohnya, Mbak, namanya Mbak Messi, itu dipanggil dengan nama yang lain yang tidak baik, seperti itu ya. Terus ada lagi contohnya apa lagi? Kira-kira yang sering malah kita dengar di sekeliling kita yaitu seperti contohnya, ya Mbak Mina? Iya, memanggil teman kalian dengan nama orang tua itu sama sekali tidak boleh, dan itu juga termasuk yang namanya bullying secara verbal. Yang kedua adalah bullying secara fisik, yaitu menyakiti tubuh. Kira-kira apa contohnya? Ya, maksudnya memukul, apalagi menendang, terus meludahi teman itu juga termasuk bullying secara fisik. Apalagi selain itu ada memukul, menendang, meludahi, terus apa lagi? Ya, oh jambar rambut dan lain sebagainya. Pokoknya menyakiti tubuh itu namanya bullying secara fisik. Yang ketiga adalah bullying secara rasional atau sosial. Kira-kira apa contohnya bullying secara sosial? Ya, Mbak Mina? Menyebarkan aib teman. Ya, bisa. Terus apa lagi? Bergosip. Nah, terus membuat semacam geng. Nah, membuat geng-gengan. Biasanya di sekolah kita kan ada, ya, ada geng A, geng B, dan geng C. Ada salah satu anak seandainya kekurangan fisik atau apa, tidak diajak untuk masuk ke dalam gengnya. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk bullying secara rasional, mengucilkan orang lain. Yang keempat adalah bullying secara cyber, yaitu bullying yang dilakukan lewat media sosial. Kira-kira apa contohnya yang saat ini kita lihat yang marak? Apa? Ya, Mbak Messi, kira-kira apa? Menyebarkan aib teman lewat media sosial, lewat WA. Nah, terus apa lagi kira-kira? Ya? Ya, menyebarkan video. Seandainya ada teman kalian yang membuat video-video yang tidak pantas, terus disebar luaskan, itu sama sekali tidak boleh. Terus apa lagi? Semacam ada foto. Nah, foto-foto yang tidak baik. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita. Jadi kalau kita mau bermain media sosial, kita harus bisa memakainya dengan bijak, dengan baik, ya. Nah, kira-kira dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak yang namanya Andika tadi dibully oleh teman-temannya. Kenapa kok Andika bisa sampai dibully oleh teman-temannya? Ada yang tahu? Kira-kira mengapa kok Andika dibully oleh temannya? Yang pertama, karena Andika itu tidak mau apa tadi? Berbicara kepada orang tuanya. Benar, tidak mau berbicara dengan orang tuanya. Dia selalu memendam semua masalahnya sendiri. Dia orangnya terisolasi, tertutup. Makanya dia tidak berani. Terus tadi dia juga dibully secara diancam, tadi termasuk bullying apa tadi? Verbal. Nah, itu adalah kenapa Andika tadi bisa sampai dibully seperti itu. Akibat atau dampak
pihak-pihak yang terkait tentang bullying. Nah, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil dari video yang sudah kita tayangkan tadi? Yang pertama, siapa yang menyimpulkan kira-kira? Mbak Messi silakan. Kita tidak boleh menjadi seorang yang selalu suka membuli atau terlalu kasar. Nah, ya, benar. Yang pertama, kita sebagai manusia tidak boleh terlalu introvert, seneng dewean menyendiri, ya. Kita kalau ada sesuatu masalah, kita harus bilang kepada orang yang tepat. Kita kalau punya masalah, kita harus mencurahkan kepada orang lain atau curhat kepada orang lain. Yang berikutnya, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, berikutnya apa? Kita harus lebih menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Nah, pendidikan agama itu sangat penting sekali karena kita semua di sini agamanya Islam. Jadi kita dari kecil kita harus sudah bisa mengenali yang namanya agama. Karena agama itu adalah fondasi dalam kehidupan kita. Jadi bullying itu adalah ya sesuatu yang dilarang di agama dan di hukum. Tidak boleh siapapun yang melakukan pelanggaran hukum itu pasti akan mendapatkan sanksi. Nah, itu sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan atau bimbingan kelompok hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Sebelum kita akhiri di sini, Bu Guru mempunyai yang namanya evaluasi hasil. Nah, di sini kalian isi evaluasi hasil ini sesuai dengan apa yang kalian alami. Nah, ya, silakan Bu Guru ambil. Nah, ini Bu Guru bagikan satu persatu. Silakan diisi evaluasi hasilnya. Jangan lupa di atas sendiri itu ditulis namanya dan kelas. Ini, Mbak. Silakan di situ diisi. Evaluasi